Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabuli wal wusul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina dafi'atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana wa liwalidina wa li awladina wa ala niyyati anna allaha yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihanin bihaqqi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyyatin sholihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin musannifah al-kitab as-Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami wa sarihi as-Syekh Umar as-Syekh Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji arkanul islami utawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun 5 syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah syahadatu an siji nakseni setuhune kelakuan iku la ilaha oranana pangeran illallahu kecuali Allah wa anna muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad iku rasulullahi utusane Allah wa iqamis sholati lan nglakoni salat jenengaken salat wa itaus zakati lan bayar zakat wa shaumu ramadhana lan puasa ulan Ramadan wa hajjul baiti lan lunga haji ing Baitullah sapane man wong istata'a kang mampu sapa man ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Sekarang kita akan menjelaskan fasal pertama dalam kitab Safinah, yaitu fasal tentang rukunnya Islam. Rukun Islam ada 5. Ini berdasarkan hadis panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Umar terkait kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi yang menyamar sebagai manusia, kemudian bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya, salah satunya kemudian disimpulkan dari hadis tersebut bahwa rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Kita bersaksi, kita berkeyakinan penuh bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa anna Muhammadar Rasulullah, kita juga yakin bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Yang kedua, wa iqamus shalah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat itu secara lughat artinya doa. Maka dalam bahasa Arab biasa kata sholat untuk bermakna doa. Tapi secara istilah adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram bersamaan niat dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi sholat adalah perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, tapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada. Artinya tidak semua perbuatan yang diawali takbir diakhiri dengan salam itu bisa dikategorikan sholat. Contoh, orang mau naik mobil, Allahu Akbar, kemudian begitu mobil berhenti, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu bukan sholat, karena ada aturan, ada syarat, ada rukunnya. Sholat merupakan ibadah yang terbaik menurut sebagian ulama, karena diwajibkannya sholat juga sangat heroik, yaitu melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian ada rangkaian panjang yang mengawalinya. Nah, sholat juga merupakan ibadah seluruh nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi tidak ada satu nabi pun yang tidak mendapat perintah sholat, walaupun kemudian cara-cara sholatnya adalah beda. Umat Islam diwajibkan sholat 5 waktu. Dalam kisah Isra Mi'raj awalnya diwajibkan 50, kemudian atas saran Nabi Musa
Nabi Muhammad untuk kembali memohon kepada Allah agar dikurangi sampai akhirnya yang diwajibkan hanya 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Total rokaatnya ada 17. Kalau di kitab ini nanti dijelaskan syaratnya juga rukunnya juga ada 17 ya. Maka angka 17 itu diyakini kita sebagai angka istimewa karena itu merupakan jumlah rokaat wajib sholat kita, dan kebetulan bangsa kita juga merdeka pada tanggal 17 ya. Jadi angka 17 itu dianggap angka keramat. Kemudian sholat, kita masih bicara tentang sholat. Yang dimaksud iqamus sholah, yang dimaksud mendirikan sholat itu adalah melakukan, bukan hanya mengerjakan sholat, tapi melakukan sholat atau mendirikan sholat sampai kemudian komunitas sekitar kita itu tahu bahwa sholat itu ada. Kita menjalankan sholat dengan tanpa sembunyi-sembunyi. Misalnya kita di masjid, komunitas kita sehari semalam ada sholat 5 waktu di masjid, itu namanya mendirikan sholat. Walaupun secara personal mungkin madhab kita mengkategorikan jamaah itu sunnah, tapi yang dimaksud iqamus sholah di sini adalah mendirikan sholat secara terbuka tanpa ada dihalang-halangi oleh apapun, sehingga sholat itu menjadi sebuah rutinitas yang familiar di lingkungan kita. Kalau kita sudah familiar menjalankan sholat, artinya orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita familiar melakukan sholat, maka kita sudah masuk kategori menjalankan rukun iman yang kedua. Kemudian rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang ketiga adalah ita'uz zakah, membayarkan zakat. Zakat itu dalam kategori bahasanya atau makna bahasanya adalah pembersih atau membersihkan atau menambah nilai. At-tazkiyah wan nama, membersihkan dan menambah nilai value-nya. Artinya orang yang zakat secara kasat mata seperti mengurangi penghasilannya, dari hak miliknya sekian dikurangi 2,5%, tapi hakikatnya dia menambah. Logikanya seperti ini. Ketika kita memiliki kekayaan, kemudian 2,5% dari kekayaan kita berikan kepada orang-orang miskin di sekitar kita, maka orang miskin di sekitar kita akan memiliki empati kepada kita, peduli kepada kita, dan kemudian ada rasa ingin ikut membantu menjaga kekayaan kita. Mobil yang kita parkir milik kita, ketika ada orang lain hendak merusak, orang miskin yang pernah kita beri zakat kita itu sadar, oh ini pemiliknya orang baik, bukan pelit, dia akan menolong kita. Maka tanpa sadar dengan membayar zakat secara tepat, kita sedang menggumulkan banyak orang untuk memiliki sifat empati kepada kita. Itulah kenapa Islam mengatakan zakat itu menambah value, menambah kualitas nilai-nilai nominal kekayaan kita. Kita tanpa perlu melakukan banyak hal, membayar zakat, kemudian banyak orang hanya cukup membayar zakat misalnya, kemudian orang menaruh kepedulian. Bayangkan jika kita pelit, ada motor kita atau mobil kita kempes di jalan, orang lihat ketemu kita, oh dia orangnya pelit, nggak usah ada yang nolong, biarin aja. Nah itu karena apa? Karena tidak mau membayarkan zakat. Maka pentingnya berzakat itu sebenarnya adalah dalam rangka menjaga kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Nah, zakat di sini nanti akan dijelaskan di babnya di akhir sana. Banyak macamnya, penerimanya juga banyak. Nah, ada satu hadis, ini hadisnya dhaif tapi bisa dijadikan pegangan untuk kita. Ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman az-zakat. Ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman az-zakat. Tidak mungkin harta itu rusak, entah ada di daratan ataupun di lautan, kecuali rahasia utama penyebabnya adalah
gara-gara tidak bayar zakat. Ya, gara-gara kita tidak mengeluarkan 2,5% zakatnya, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kena tipu, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba tenggelam dan sebagainya. Pemahaman logisnya begini, harta itu pemberian dari Allah. Allah memberikan harta kepada kita, kemudian Allah bilang, yang 2,5%-nya kasihkan ke mereka. Tiba-tiba kita tidak menyerahkannya. Coba bayangkan, seandainya kita ngasih ke orang, ini kasihkan uang nih buat kamu 10.000, yang 2.000 kasihkan ke si A. Kemudian kita mendapat kabar bahwa yang 2.000-nya juga tidak dikasihkan, diambil oleh orang tersebut. Hal yang paling sederhana, kita marah, kita tidak akan memberi dia lagi karena tidak bisa dipercaya. Hal paling parahnya, kita ambil semua duitnya, udah kamu dititipin segitu saja tidak disampaikan, sini saya ambil yang 10.000-nya dan yang 2.000-nya, akhirnya kita hilang. Itu juga zakat, ketika Allah menitipkan harta kepada kita dan hanya menitipkan 2,5%-nya untuk orang lain, ternyata kita tidak sampaikan, setidak-tidaknya kita tidak akan mendapatkan kepercayaan harta lagi dari Allah. Paling parahnya ketika Allah marah, kemudian bahkan yang sudah ada di tangan kita pun diambil oleh Allah dengan caranya. Bisa dibikin kebakaran, bisa dibikin kecuri, bisa dibikin kejebur laut, bisa dibikin runtutan masalah yang akhirnya menguras kekayaan. Nah, makanya hati-hati dengan zakat. Selamatkan harta kita dengan zakat. Wa shaumu Ramadana. Kemudian rukun Islam yang berikutnya adalah puasa di bulan Ramadan. Umat Islam hanya diwajibkan setahun satu kali, satu bulan untuk berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Awal puasanya ditentukan oleh Ru'yatul Hilal. Kalau di kita Indonesia sudah ada Kementerian Agama yang mengurusi hal itu, kita ikuti saja. Mereka tidak mungkin sekongkol untuk menipu kita, misalnya mestinya Ramadannya besok ditunda hari depannya saja, lusanya saja, karena hari ini saya ada kepentingan mau ini dan itu tidak mungkin. Kita percayakan kepada mereka, mereka tidak mungkin punya niat untuk membohongi kita. Kelas-kelas kita kan belum tentu bisa Ru'yatul Hilal, jangan-jangan ngelihatnya bintang ngakunya hilal. Jadi percayakan kepada ahlinya. Kalau pemerintah sudah melakukan sidang itsbat yang melibatkan beberapa ormas-ormas Islam yang memiliki keilmuan dan keahlian di bidang hisab dan Ru'yatul Hilal, kita yang awam ini yang tidak menekuni dunia seperti itu, dunia hisab, dunia ilmu falak dan sebagainya, ya sudah tinggal ikut saja. Satu hal, tidak mungkin mereka berkumpul di ruangan terhormat kemudian hanya untuk sudah nggak ada yang tahu ini, kita tunda saja 2 hari atau kita percepat saja lebarannya 1 hari. Tidak mungkin, mereka pasti bertanggung jawab. Maka kita percaya saja. Kita mulai puasa sesuai pengumuman pemerintah, kita akhiri puasa sesuai pengumuman pemerintah. Karena di negara kita sistemnya sudah jalan, sudah bagus, Ru'yatul Hilalnya, ada sidang itsbatnya yang dikomandoi selama ini oleh Kementerian Agama, entah ke depan dirubah atau tidak, tapi yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana kalau ada sekelompok orang yang kemudian membedai, misalnya lebih dulu atau lebih akhir? Udah, kita tidak usah nengok mereka lah, kita ikuti yang terbaik saja. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang terakhir adalah pergi haji bagi yang mampu. Mampu di sini baik secara finansial, secara fisik maupun secara misalnya politis lah. Seseorang seandainya secara politis negara kita sedang mendapat larangan kunjungan ke Arab Saudi karena faktor A, B, C, D atau lainnya, ya sudah, kewajiban kita haji gugur karena ada larangan dari pemerintah sana yang seandainya kita menabrak pun kita tidak mungkin bisa masuk, di bandara kita dicegat dan sebagainya. Jadi yang dimaksud mampu di sini bukan mampu secara finansial saja. Finansialnya mampu, tapi kemudian kondisinya tidak aman, di sana sedang terjadi peperangan dan sebagainya, ya kita tidak wajib ke sana. Atau kondisi aman, tapi hubungan diplomatis negaranya sedang bermasalah misalnya,
ya kita tidak terbebani kewajiban haji ini. Jadi haji itu bagi mereka yang mampu. Mampunya kapan? Mampu saat pelaksanaan hajinya. Dia mampu di bulan di bulan Ramadan misalnya. Tiba-tiba begitu Syawal mau berangkat haji, di sana ada pengumuman larangan haji bagi negara A atau negara B. Berarti ya kita tidak wajib, walaupun secara finansial kita sudah memenuhi persyaratan atau sudah cukup. Fisiknya sehat, uangnya ada, sudah daftar, sudah apa. Istilah mampu itu cakupannya luas sehingga bisa menjalankan haji dengan semestinya, pulang pergi aman. Dan ini yang terpenting, jangan sampai pergi haji kemudian keluarga di rumah diterlantarkan. Itu tidak benar. Keluarga yang di rumah harus disediai perbekalan agar mereka tidak kelaparan dan sebagainya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.